kembali lagi di YouTube Astrid Widayani. Nah, kali ini saya ditemenin salah satu sahabat saya, Mbak Dia. Halo Mbak Dia. Astrid. Saya mampir ini masih di daerah Kampung Batik Laweyan. Kalau teman-teman kemarin bisa cek ya video One Day With Me, jalan-jalan di Kampung Batik Laweyan. Saya masih di area Laweyan yang tentunya kalau teman-teman di Solo pasti sudah tidak asing dengan kopi Lawe. Untuk tema kali ini tentu nggak jauh dari apa yang sudah kita bahas ya, tentang bagaimana menjadi pembelajar sepanjang hayat yang kalau kita akhir-akhir ini tuh menyoroti banyak sekali anak-anak muda yang aktif. Mereka punya banyak prestasi, kemudian anak-anak muda ini mempunyai kesuksesan di berbagai bidang gitu ya, beda-beda bidangnya. Kebetulan di sini juga ada Creative Hub juga, jadi sangat pas lah ya, sangat pas untuk tempat menampilkan potensinya teman-teman masing-masing. Nah, kali ini nih ya Mbak Diah ya, kita akan ngobrol gimana sih sebenarnya formula untuk menjadi seseorang yang sukses ya, walaupun berbeda bidang tadi. Nah, kalau kita lihat sih selama ini formulanya hanya satu ya, dulu kalau kita harus ke sekolah untuk bisa pintar gitu. Apa kita mau nggak mau masuk ke sekolah sebagai salah satu institusi untuk pendidikan, yaitu formal education. Nah, di episode kali ini kita akan membahas apa sih bedanya kita belajar di formal education dan self study atau edukasi yang bersenter pada diri kita sendiri. Mbak Diah, boleh dong sharing gimana sih dulu pengalamannya ketika sekolah di formal education sama pengalamannya menjadi seorang wirausaha. Saat ini kan harus nggak mau berhenti belajar ya ketika kita punya sebuah bisnis. Nanti sebelum kita akan bahas lebih lanjut tentang tema kita hari ini. Iya. Aku di sini sharing aja ya, Astrid ya. Oke, kalau zaman kita dulu nih, apa istilahnya orang zaman dulu tuh kan patokannya orang sukses tuh yang itu sekolahnya tinggi, sekolah tinggi, S2 gitu kan. Punya ijazah. Gitu ya. IPK tinggi. IPK tinggi, cum laude kayak gitu. Itu memang benar atau tidak benar, memang ya itu seharusnya memang perlu sih gitu. Kita memang dalam apa bersosialisasi, kehidupan sosialisasi itu memang perlu sekali basic yang namanya formal education. Gitu. Tetapi di sepanjang jalan memang formal education ini istilahnya apa ya bisa memang digunakan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa formal education ini bisa melengkapi apa yang menjadi passion kita. Jadi tidak menjamin langsung menjadi sukses gitu. Betul, ya dengan kata lain. Karena dengan berjalannya waktu kita akan berhadapan dengan kondisi yang berbeda. Passion kita juga mungkin seiring berjalannya waktu juga berbeda. Seperti itu kan, hobi kita juga berbeda. Terus kesempatannya yang berbeda. Juga berbeda. Gitu. Jadi selain formal education, menurut saya self learning itu memang harus dibutuhkan agar kita tetap harus upgrade dua-duanya jalan gitu. Kalau menurut Mbak Diah gitu ya. Ya gitu. Teman-teman saya juga setuju sih, karena kalau kita ngomongin sebetapa penting itu kita harus sekolah di formal education atau institusi pendidikan, ya tetap penting gitu. Karena kalau menurut teori nih ya Mbak Diah ya, formal education itu memang membangun sisi kognitif kita. Semakin tinggi jenjang di ini formal education atau di institusi kita belajar, mulai dari SD, sekolah menengah, sekolah tingkat atas sampai dengan perguruan tinggi, harapannya adalah daya nalar kita yang bertambah, sehingga ketika kita menghadapi masalah secara real ya, ada problem solving di situ, ada critical thinking di situ. Nah, ini soft skill yang dibangun ketika teman-teman belajar di jenjang-jenjang pendidikan formal gitu. Jadi memang setuju sih Mbak ya, itu penting, harus dimiliki. Nah, tapi kalau teman-teman yang belum punya kesempatan sampai ke jenjang yang setinggi cita-cita teman-teman di formal education, ada satu wadah yang namanya self education atau self learning tadi Mbak Diah menyebutkan. Kalau Mbak Diah sendiri pengalamannya dulu pernah belajar apa sih yang di luar formal education? Oke, jadi dari backgroundnya sendiri, saya antara formal education sama bisnis yang saya geluti sekarang tuh beda jauh gitu loh. Iya. Saya dulu formal education, manajemen, akuntansi, berkecimpung di angka-angka, sedangkan setelah kuliah tuh saya bisnisnya di tour and travel, perjalanan wisata sama F&B gitu. Sekarang coffee shop gitu, itu kan beda jauh banget. Iya, gitu. Betul. Ya itu sih, apa tuh namanya, otomatis
ya seperti di tour and travel, saya otomatis belajar lagi dari awal kayak gitu. Ya teman-teman, jadi kalau self education sekali lagi lebih mengarah kepada situasi atau realita yang kita hadapi saat ini ya, atau mungkin yang sudah kita siapkan untuk di masa mendatang. Formal education itu saya bilang bisa menjadi kebijakan tersendiri ya di setiap negara, Mbak Diah, bahkan beda gitu. Di negara Indonesia, di Malaysia aja udah beda, apalagi yang negara dengan pendidikan paling bagus katanya yang paling terkenal kan di Finlandia. Nah ini tentunya kalau kita ngomongin formal education ya teman-teman, itu harus kita lihat juga seberapa efektifkah metode pembelajaran yang digunakan di sebuah negara atau metode-metode lain yang mungkin bisa dikembangkan di kemudian hari. Nah selanjutnya kalau ngomongin soal membandingkan formal education dan self education atau learning yang berdasarkan dari diri kita sendiri ya fokusnya, tentunya kita bisa memahami proporsi atau perbandingan seperti itu. Kalau setiap orang pasti punya perbandingan berbeda. Mungkin kita belajar dari yang sudah menjalankan bisnis ya Mbak Diah. Itu kira-kira akhirnya bisa dinilai berapa persen sih pentingnya sebuah formal education atau ijazah itu dibandingkan dengan kita belajar secara mandiri atau otodidak di luar itu. Ya oke. Saya bicaranya ini kalau berkecimpung di dunia bisnis ya, itu otomatis dominan itu pasti kita harus belajar self learning. Self learning gitu. Self education itu yang menjadi lebih besar porsinya. Tapi kalau memang kita komitmen untuk sebagai istilahnya sebagai yang mempunyai praktek fokus ya bidangnya tertentu seperti pengacara atau dokter atau lain sebagainya, itu pasti yang dibutuhkan adalah formal education. Jadi kalau seorang Mbak Diah sebagai seorang pengusaha ternyata terbukti bahwa formal education tuh nggak yang 100% tidak 100% dibutuhkan, dibutuhkan. Ya, setuju sekali. Nah, gimana nih teman-teman, udah kepikiran belum kalau selama ini tuh mana yang lebih dominan? Apakah teman-teman lebih semangat ketika belajar di kampus atau di sekolah, atau malah justru banyak mengembangkan dirinya di luar kampus atau di luar sekolah dengan otodidak? Nah, saya sempat mention otodidak tadi, belum saya masukkan ke ini ya pembahasan ya. Apa sih otodidak itu? Otodidak itu adalah salah satu metode sebenarnya di self learning atau self education, di mana tidak bersumber hanya pada satu mentor atau satu sumber literasi saja. Bisa jadi kita akan mengambil banyak ilmu, kita mengambil banyak mentor di luar, dimanapun ya, di luar yang ada di sekolah. Kalau dulu satu mata pelajaran atau satu mata kuliah dengan satu dosen atau satu guru gitu kan. Kalau otodidak itu kita bisa belajar dengan sendiri gitu. Nah Mbak Diah, ini kabar baiknya anak-anak sekarang ini sumber belajarnya banyak sekali. Platformnya luar biasa, bisa didapatkan dari manapun, bahkan banyak yang gratis. Jadi nggak ada salahnya sih untuk menjadi otodidak ya teman-teman ya. Kalau pengalaman otodidak sendiri, pernah belajar apa Mbak Diah? Yang di luar konteks formal education? Otodidak ya itu nggak ada yang ngajarin guru tertentu gitu, terus kita cari-cari guru sendiri gitu. Ini saya ingatnya sih, ini sebenarnya simple sih gitu. Apa tuh? Ya saya kan punya minat juga di musik gitu kan, gitu karena terus saya mikir kalau ikut les kayaknya males gitu kan, bayar dan hobi berarti ya hobi gitu. Contohnya sih hobi. Ya udah akhirnya belajar gitar dari YouTube, dari buka-buka ini otodidak bener nih ya. Gitu. Walaupun ya nggak sempurna, nggak ini, tapi istilahnya bisa menyalurkan hobi lah, bisa nyanyi-nyanyi sendiri gitu kan, kayak gitu. Itu sih. Terus rasanya gimana kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah itu kan kita menganggap bahwa kita berhasil dengan nilai ya. Kalau yang otodidak itu berarti kita menganggapnya kita seneng, gimana Mbak Diah kalau pengalamannya Mbak Diah? Ya itu bisa tadi. Puas, aku akhirnya bisa gitu. Bener, kepuasannya tuh lebih ini ya, dan kita jadi lebih curious gitu loh. Maksudnya lebih pengen tahu, oh iya nih aku ternyata bisa ini loh gitu. Apalagi yang bisa aku pelajari, apalagi ya gitu. Iya, betul-betul. Jadi memang itu salah satu kelebihannya untuk self study ya teman-teman, atau self education, karena
Dengan kita memperbanyak kegiatan yang sifatnya otodidak, kita jadi lebih tahu apa yang menjadi bakat kita, apa yang menjadi potensi kita, daripada kita hanya di formal education saja. Karena formal education itu nggak cuma satu mata pelajaran atau satu mata kuliah ya, banyak hal-hal lain yang bisa kita pelajari. Ternyata, oh saya bakat main gitar kayak Mbak Dia misalnya. Itu nggak ada di sekolah, kayaknya ya ditanya satu-satu, kamu bakat apa, kamu bakat nggak ada. Ya itu menjadi sebuah kelebihan. Coba sekarang teman-teman dibayangkan apa kira-kira yang bisa dimulai untuk kita belajar dari nol di luar konteks institusi pendidikan formal. Ya, pada akhirnya saya juga setuju Mbak Diah ya. Karena apa? Karena ketika pengalaman saya sendiri ya, walaupun saya di bidang edukasi atau di pendidikan, banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita asah lagi dari soft skill yang tidak ada di formal education. Jadi yang menjadi tantangan sekarang, kita sudah tahu bahwa self education itu juga sama-sama penting, bahkan lebih penting di bidang tertentu, misalnya di bisnis. Sekarang pertanyaannya, gimana cara membangkitkan motivasi kita untuk bisa semangat untuk belajar sendiri. Nah ini pas banget dengan situasi sekarang ya Mbak Diah ya, dimana semua tidak bisa pergi ke sekolah atau ke kampus, semua harus sekolah dari rumah gitu ya, belajar dari rumah. Bisa sharing dong? Kalau aku sih pengen sharingnya karena pandemi ini kan mengharuskan kita memang tidak banyak beraktivitas seperti itu. Nah di momen itu tuh kan kita, kalau saya sih lebih banyak, aku ini mau apa ya, mau ngapain gitu kan. Dan ternyata dengan pandemi ini tuh saya malah lebih banyak belajar karena banyak banget platform-platform yang menyediakan yaitu belajar gratis seperti itu. Ya itu pun bisa saya terapkan sendiri di bisnis saya. Betul. Seperti itu, dan bermanfaat gitu loh untuk perkembangan bisnis. Itu kan ya istilahnya hikmah di balik pandemi ya ternyata ya, dengan adanya pandemi itu. Iya, iya. Kalau di istilah itu kita ada namanya self-directed learning. Bagaimana akhirnya kita bisa belajar tapi nggak ada yang mengarahkan, ya diri kita sendiri ya, yang akhirnya menjadi motivasi terbesar ketika gimana ya bisnis bisa tetap survive di masa pandemi, atau gimana ya cara belajar matematika yang lebih efektif walaupun tidak di sekolah. Nah semua itu formula, tools, metode, sistem, semua yang ada di pendidikan akhirnya berfokus pada diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa mengembangkan diri dengan berbagai macam yang saya sebutkan tadi, berbagai macam tools, berbagai macam metode, yang tentunya motivasi inilah yang menjadi kunci utama teman-teman bisa menerapkan self-study atau self-education dengan maksimal. Wah menarik banget ya Mbak Dia. Mungkin terakhir tipsnya nih untuk teman-teman nih yang mulai agak-agak capek setahun lebih belajar dari rumah gitu. Padahal ya pada kenyataannya ketika kita udah lulus, udah punya ijazah, ya kita tetap harus belajar lagi terus. Betul, gitu. Betul. Gimana nih Mbak Dia tipsnya? Kalau aku sih tipsnya ya untuk kita biar tetap semangat, tetap termotivasi untuk belajar self learning ya. Itu sih yang pertama, kita dengan adanya pandemi dan kita belajar di rumah ini kan kita bisa men-setting nih kita mau belajar di mana, belajar dengan situasi seperti apa, kondisi apa, seperti itu. Kalau saya sih itu sih saya pasti saya jadwalkan setiap pagi masih fresh gitu kan, bikin kopi, bikin cemilan kayak gitu. Itu tuh udah kayaknya udah jadi kayak kebudayaan baru gitu loh. Kebiasaan. Coba makanya teman-teman juga apa sih yang bikin ini ya senang untuk belajar itu apa gitu. Coba digali sendiri. Dicari apa yang menjadi kebiasaan teman-teman yang bisa membangun habit baru atau budaya baru ya. Khususnya kalau kita ngomongin belajar secara mandiri itu kan kalau saya lihat jadi budaya baru setelahnya normal ya Mbak Dia ya. Nah semoga yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat dan memberikan insight kepada teman-teman semua, khususnya lifelong learners, karena menjadi pembelajar sepanjang hayat itu tidak boleh berhenti hanya belajar di formal education saja. Tetap semangat belajar terus untuk teman-teman walaupun di rumah saja. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Mbak Dia untuk obrolannya hari ini. Terima kasih. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya.